Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Zulia Syahrani dari kelas 7E dengan NPM 1911000230. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Suca. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan etis. Nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Terdapat dua elemen penting dari nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Lalu di sini ada prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf 1998. Dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim 2017. Terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lalu terdapat prinsip kejujuran, merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan al-amin. Sebagaimana disematkan Rasulullah Muhammad SAW, terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja inter dalam suatu perusahaan. Lalu ada prinsip keadilan. Agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama ada menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. 2. Mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan. Ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama ada isu-isu etis di tempat kerja. Dan yang kedua ada parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga perampingan. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Ada 4 juga. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Dan yang terakhir ada akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Kedua, keadilan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat, keselamatan bagi konsumen. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama standar, yang kedua independensi, yang ketiga ada seleksi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima tenaga ahli, yang keenam budaya, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos. Dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Nah, komponen budaya.
Nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Kekuatan dari budaya itu sendiri. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh teladan yang baik. Hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Nah, hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima. Dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk, etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Perspektif moral dibagi menjadi 3. Ada agama, hati nurani, aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, perspektif etika juga terdapat 3. Yang pertama, perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan yang terakhir ada perspektif lingkungan sosial, memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Lalu yang kedua, pendekatan individualisme. Tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang keempat ada pendekatan keadilan. Keputusan-keputusan ini harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, pertimbangan etika disusun untuk penentuan tujuan, lalu proses pengambilan keputusan, selanjutnya penerapan tindakan yang dipilih, dan pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Lalu yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Lalu yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Dan yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan memberikan gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Dan yang terakhir ada masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Sekian yang bisa saya paparkan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.